Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mat Pentol. Teman-teman, di tengah ramainya isu ekonomi, mulai dari tudingan soal rupiah, IHSG, hingga berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah, muncul satu pertanyaan yang menarik untuk kita bahas bersama. Benarkah semua yang ramai di media sosial itu sesuai dengan fakta di lapangan? Di satu sisi, ada yang menyoroti soal ekonomi nasional, harga BBM, hingga program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi bahan perdebatan. Bahkan ada yang mempertanyakan apakah program ini benar-benar bermanfaat atau justru layak dihentikan. Namun di sisi lain, sebuah momen yang terekam dalam siaran langsung YouTuber Big Mo di kawasan Bundaran HI justru menghadirkan sudut pandang yang berbeda. Saat mahasiswa menyampaikan tuntutan penghentian program MBG, beberapa anak yang berada di lokasi malah menyampaikan harapan agar program MBG tetap dilanjutkan karena mereka merasakan langsung manfaatnya. Lalu muncul pertanyaan menarik, apakah kritik yang disampaikan sudah berdasarkan riset dan kondisi nyata penerima manfaat? Jika memang ada kekurangan, apakah programnya harus ditolak atau pelaksananya yang perlu dibenahi? Belum lagi berbagai perdebatan yang berkembang di masyarakat, mulai dari isu rupiah yang disebut menguat karena penolakan pinjaman IMF, harga BBM yang ikut terdampak kenaikan harga minyak dunia, namun masih bisa ditahan agar tidak melonjak lebih tinggi gitu. Hingga pandangan bahwa rakyat kecil yang merasa terbantu oleh program-program pemerintah saat ini. Nah, disinilah pentingnya membedakan antara kritik dan hinaan. Kritik bertujuan memperbaiki, sedangkan hinaan hanya memperkeruh suasana. Karena dalam demokrasi, negara yang berdemokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar sih. Tetapi fakta tetap harus menjadi dasar utama dalam setiap penilaian. Seperti yang dilakukan oleh mahasiswa dari mana itu? Udah tahu sendirian. Nah, si Tio. MBG bubar. Kita mesti cari apa? Boleh. Tapi kalian mesti kasih tahu dulu apa yang kalian perjuangin nih di demo hari ini. Saya pengen nonton dongkong. Supaya MBG dihapus. Supaya MBG nggak dihapus. Supaya MBG tidak dihapus. Oh, ini yang ngerasain MBG nih. Iya. Jadi anak-anak ini yang merasakan MBG. Oh, dari IPB. Tentang MBG juga. Kita menolak MBG, guys. Menolak MBG karena kamu tidak merasakan manfaatnya MBG. Kalian pengen MBG diberhentikan terus tapi anak-anak kecil ini bilang mereka sangat menikmati MBG, itu gimana? Hilang kau kata-katanya ya deh. Hilang ya. Orang yang terbiasa kenyang tidak akan tahu rasanya kelaparan, bos. Saya ingin mulai begini, saya ingin mulai dengan satu cerita. Suatu hari, Rockefeller itu mengirim orang ketemu Theodore Roosevelt, itu Presiden Amerika Serikat setelah 1908 gitu ya, 1908 terakhir ya. Karena begitu banyak kebijakan-kebijakan yang memukul oligarki, terutama Standard Oil. Dan orang-orang itu datang pada Presiden. Anda ini mau apa? Kok Anda pukul kita? Begini Pak Presiden, kalau Anda ingin menata negara ini, bicara dong sama kami. Jangan bikin sendiri. Kalau saya bilang, Anda siapa? Saya berkuasa baik konstitusi. Anda siapa? Ini yang saya rasa sedang terjadi di Indonesia hari ini. Oligarki-oligarki itu dengan caranya sendiri menderor presiden. Karena presiden sedang mensif sesuatu yang selama puluhan tahun sudah terkonsolidasi. Liberalisme, kapitalisme yang sudah terkonsolidasi, sudah menjadi urat nadi ekonomi kita itu sedang dipotong secara radikal oleh presiden. Dan itu mengacaukan, mengancam, dan segala macam pada orang-orang yang ratus-ratus ini. Itu yang terjadi sekarang ini. Nah karena itu saya tidak heran dengan apa yang terjadi sekarang ini. Oligarki-oligarki ini akan terus bekerja menghabisi presiden.
Saya sudah berkali-kali bicara soal ini. Beberapa waktu lalu sebelum Pak Presiden dilantik itu di salah satu stasiun televisi nasional kita, saya bilang musuh terbesar Presiden itu ini si oligarki ini, tukang ekspor ini yang kuasai tanah sembarangan, kuasai tanah untuk tambang sembarangan, kuasai tanah untuk sawit sembarangan dan segala macam ini. Mereka ini yang pertama kali akan memukul Presiden pada waktu itu. Sebelum nanti loh di TV One saya ingat. Dan pada suatu kesempatan tertutup saya dengan Pak Presiden, saya juga sempat ngomong. Nah di saat itulah saya tahu bahwa misalnya plafon kredit nasional kita misalnya itu ada berapa puluh persen jatuh pada tangan konglomerat, bukan kepada sebagian besar. Ya 70% kalau tidak salah itu jatuh kepada tangan oligarki itu. Itu kredit nasional kita, porsi kredit nasional kita. Tapi apa? Jadi saya bilang musuh terbesar Presiden itu ini oligarki. Sudah begitu sekarang Presiden terlihat sungguh-sungguh menghabisi mereka dalam tanda petik, menertibkan yang dengan ketertiban itu mengakibatkan untung yang tadi 100 kurang jadi 50 mungkin bisa jadi nggak sampai. Tadi Amifo sudah bilang itu kan yang terjadi sekarang ini dan tidak ada yang mengherankan sama sekali dengan gonjang-ganjing yang ada sekarang ini. Tidak mungkin, saya berani bertaruh apa yang terjadi sekarang ini kerjanya oligarki. Baik di dalam maupun luar. Ini oligarki di dalam dan luar sama-sama main. Jadi dalam luar kolaborasi itu. Kolaborasi. Kaki tangannya di dalam bermain. Tidak mungkin tidak. Karena itulah yang terjadi misalnya di Chili. Itu yang terjadi di Uruguay. Itu yang terjadi di mana-mana. Oligarki semua bermain. Anda tahu United Fruit Company itu yang menginisiasi menggunakan Alan Dulles, Direktur CIA menghabisi Presiden Chili yang sangat sosialis dan juga di Uruguay, di berbagai macam negara Amerika Latin. Dan itu juga karena itu kudeta misalnya di Chili beberapa waktu lalu itu disebut tema besarnya Jakarta sudah datang, plot Jakarta namanya. Karena pakai metode Jakarta tidak ada lain cuma ini kok. Anda buka kalau baca sejarah pemerintah, karena saya baca sejarah pemerintahan, gitu ya. Bank of England misalnya. Bank of England itu pernah menghabisi Inggris pada tahun 1680. Saya ingin mulai begini. Jadi yang dilawan oleh Pak Prabowo itu ya para oligarki tersebut. Nah, siapa teman-teman oligarki? Nah, karena mungkin kebanyakan dari teman-teman kita semua tuh nggak ngerti siapa sih oligarki itu. Ya, oligarki itu pengusaha yang menguasai tanah di negeri kita. Jadi dia tuh buka kebun 10.000 hektar gitu ya. Yang terdaftar cuman 1.000 hektar. Sisanya 9.000 itu mereka gelapkan. Sementara Pak Prabowo merampas kembali yang 9.000 ini melalui apa? PT Agrinas. Nah, itulah untuk MBG dan lain-lain. Begitu pula tambang supaya sitaan itu hasilnya bisa ke masyarakat, gitu ya. MBG bagi orang kaya, MBG ini nggak menarik buat dia. Iya. Tapi saya pernah ikut membagi-bagikan itu. Tapi bagi rakyat yang menerima ini, dia pasti bersyukur pada Tuhan ada menyiapkan makanan. Anda nggak merasakan itu. Sehingga Anda bersuara kencang. Tapi coba tanya yang menerima makanan itu. Anda hanya melihat ada penyimpangan di dalam pelaksanaan BG. Yes, pasti ada. Ada yang bermain, mungkin ada. Tapi karena ada orang bermain ini, apakah lantas orang yang makan ini harus tidak boleh makan? Bayangin orang stunting. Kalau nggak dimulai dari sekarang, terus ini semakin menurun pertumbuhan sumber daya manusia kita. Jadi coba Anda duduk di dua sisi. Di satu sisi Anda memikirkan ekonominya, yes. Saya nggak ahli ekonomi, silahkan bicara soal itu. Tapi coba sekali-kali Anda duduk di orang menerima MBG itu. Coba rasakan. Berapa juta orang yang tidak pernah makan telur. Dan coba bayangkan dari risikonya ya. Sebenarnya Pak Prabowo buat program ini ya tidak menguntungkan dari secara politik buat dia. Iya. Bayangkan Pak Prabowo 5 tahun. Orang dikasih makan dari sekarang MBG itu 5 tahun lagi belum ada hasil ini.
Kan nggak ada langsung yang terjadi. Kalau dia bikin jembatan, orang lihat, oh Pak Prabowo bikin jembatan. Iya. Kelihatan kan? Populer. Kan gitu. Ini orang dikasih makan 5 tahun lagi nggak terasa nih. Hilang. Dia mau jadi naik. Mungkin setelah 7 sampai 10 tahun baru orang-orang yang untuk makan yang tidak yang stunting ini menjadi pulih kembali. Yes. Ibu hamil menjadi pulih kembali. Yes. Setelah 10 tahun kemudian baru kita lihat kejayaan dari bangsa Indonesia. Ini bisa diperbaiki. Jangan lihat sekarang. Jadi kalau melihat MBK itu dari 2 sisi. Lihat dari sisi si anak itu. Kalau Anda bicara terus ekonominya, penyalahgunaannya, yes, pasti ada. Gak mungkin tidak ada. Contoh umpamanya, basi. Saya mau tanya ibu-ibu sekalian adik-adik. Di rumah kalian pernah basi nggak? Yes. Pasti kalian punya pernah basi juga. Tapi yang diceritakan basinya. Yang jadi berita kan basinya. Yang dimakan berapa juta nggak pernah dibicarakan. Tapi berapa yang ditutup orang tempat-tempat yang sudah melanggar nggak ada beritanya tuh. Berapa ribu yang ditutup nggak ada beritanya. Yang beritanya hanyalah yang basi. Ada mungkin tanda petik oknum pejabat yang mendapat fasilitas untuk menyalurkan SBG. Ya, tapi gara-gara itu lantas orang ini jadi tidak makan. Yang ditindak yaitu jangan orang ini yang tidak makan. Yang ditindak adalah yang berbuat salah. Jadi ini mesti aja semua ada mahasiswa. Cara berpikir kita, paradigma kita harus berubah. Saya katakan tadi, kalau ada penyimpangan mungkin saja dan saya kira ada. Itu yang kita bereskan. Basi ada basi? Yes. Di rumah Anda pun ada basi, di rumah saya juga pernah ada basi. Jadi itu saya sampaikan kepada adik sekalian ya. Supaya bangsa Indonesia maju terus, ya. Kita dukung pembangunan kita bersama-sama. Seperti yang katakan tadi, kuncinya apa? Saling percaya. Ya, yes. Ya jelas teman-teman. Ada yang bilang kenapa nggak dikasih duitnya aja? Nggak bakal nyampe ke anaknya. Duitnya pasti dipakai emaknya buat beli gincu, buat beli Ailis mungkin. Ya, dengan adanya MBG, Pak Prabowo sudah membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Penduduk Singapura rame-rame membanjiri Pulau Batam. Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Batam ini, semuanya imigrasi sibuk menyambut. Singapura mulai gagal. Negara kaya tapi rakyatnya tercekik. Warga Singapura ramai-ramai kabur ke Batam. Kedatangan para pengunjung dari Singapura. Ada yang mau belanja sembako, ada yang mau belanja sayur mayur. Kasih harga mahal, Bu. Ada yang ingin menikmati kuliner-kuliner yang ada di Batam dengan harga yang murah. Yang lebih herannya, mereka banyak datang ke Pulau Batam hanya untuk pangkas rambut. Asal kalian tahu kenapa mereka datang kemari, biaya hidup di Singapura sangat tinggi. Yes. Di Batam ini makan ayam penyet harganya 20.000. Singapura 8 sampai 10 dolar. Di Batam ini pangkas rambut sekitar 25.000 kalau dengan pijit krimbat segala macam tidak menghabiskan 100.000. Tapi kalau di Singapura nggak cukup 50 dolar. Yes. Para hidung belang dari Singapura cukup hanya mengeluarkan receh-recehan saja untuk membooking. Jawab di komentar. Artinya dengan uang 500 dolar mereka bisa hidup di Pulau Batam ini selama 1 bulan. Yes. Singapura OTW untuk bangkrut. Ya Bu, makanya kalau ada orang Singapura ke sana, ke Batam, kasih harga mahal. Jangan kasih harga murah, naikin gitu. Naikin 100 kali lipat gitu. biar kapok dia. Kita memiliki program makan bergizi gratis yang diprioritaskan baru tempat-tempat tertentu. Kita punya presiden yang baik, yang luar biasa, memulai dengan hartanya sendiri. Saya kira itu kita patut apresiasi dan kita dukung. Dan bagi yang punya kemampuan tidak harus menuntut banyak. Masing-masing kita saling melengkapi, saling berkolaborasi, dan kita niatkan sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila saat ini ada di Mira, mungkin beberapa pesantren yang lain yang di swasta atau sekolah swasta khususnya yang punya kemampuan lebih, atau bahkan mungkin di sekolah-sekolah umum yang orang tuanya punya kemampuan lebih, mengapa tidak bisa bersama-sama kolaborasi, misalnya bisa memberikan
semua bisa bergerak bersama-sama. Wah, gua aja mendukung MBG. Kok lu enggak ya? Soalnya lu enggak merasakan manfaatnya, enggak menerima MBG. Tuh lihat anak-anak ya, anak-anak SD, SMP, SMA tuh merasakan MBG. Wah, gila. Hari ini saya tersenyum dan sangat kagum ketika melihat berita para investor dan trader Indonesia bersatu dengan hashtag Sell Singapura. Yes. Gila, hebat. Inilah yang saya harapkan, kebersatuan rakyat Indonesia mendukung pemerintah untuk selalu melawan kapitalisme elit global dan oligarki. Sebab apa? Semua isu narasi penggiringan opini yang selalu datang menyerang presiden kita, pemerintahan saat ini. Kita ambil saja 2 contoh kemarin seperti rupiah melemah, bahkan mahasiswa sempat melakukan narasi akan demo tentang rupiah yang melemah. Sudah terkuatkan sekarang rupiah melemah dan IHSG kita anjlok karena propaganda Singapura. Iya. Marilah kita bersatu. Ini NKRI harga mati. Kita dukung Presiden Prabowo. Karena dari dulu sampai sekarang hanya Prabowo, orang satu-satunya yang menjadi presiden berani melawan para oligarki dan kapitalisme elit global. Yes. Dan kenyataannya dolar yang menurun, rupiah mulai menguat pelan-pelan. Pion-pion mereka, para elit global yang ada di Indonesia, atas pemangku kepentingan politik mereka tidak sadar siapa Prabowo. Usahanya selalu sia-sia dengan menggiring opini, dengan fitnah, kebencian, narasi dengan alasan kebebasan berpendapat. Itu hanyalah segelintir mereka karena sudah tidak bisa lagi mengeruk keuntungan, merampok uang rakyat. Sekali lagi, saya respect dan terima kasih kepada para trader yang bersatu. Mari kita suarakan satu suara dengan hashtag Sell Singapura. Sell Indonesia harga mati. Sell Singapura. Indonesia harga mati. Saya ngajak teman-teman, saya sudah keliling di beberapa tempat untuk ini nih. mulai berimajinasi tentang reformasi jilid 2. Bahkan ketua BEM juga disogong. Karena kalau lu ikutin sejarah ekonomi dunia sama. Indonesia kolaps 9697 diperkosa George Soros bersama apa media-media peliharaan dia termasuk bacem pengkhianat bangsa itu. Dan sekarang udah buka cabang influencer dibayarin juga miliaran buat apa? Jadi pengkhianat, menghancurkan Indonesia, mengadu domba bangsa kita sendiri. Bahkan ketua BEM juga disogong. Biar apa? Jadi anjing-anjing mereka. Lu siap ya Indonesia bakal juga kolaps kalau nggak mau apa sih memperbaiki diri. IMF juga gitu. 97 kita disuruh ambil utang mereka. Yes. Apa yang terjadi setelah mereka datang? Mereka bilang ekonomi akan membaik, negara akan selamat, kaya raya. Tapi justru setelah IMF masuk, GDP Indonesia tahun 97 4,7% growth. IMF masuk, gimana? yang terjadi tahun 98 Indonesia malah minus 13%. Sejarah selalu berulang. Oh dia. Teman-teman, Tahu nih siapa nih Tio? Nih temennya siapa? Iya. Temennya ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Tio Ardianto, dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, akhir-akhir ini menjadi fenomenal. Keberaniannya mengkritik pemerintah, khususnya Pak Prabowo, baik selaku presiden maupun pribadi, mendapat sorotan publik. Bagi yang selama ini tidak menyukai Prabowo, Tio seperti corong yang bisa mewakili suara mereka. Meskipun Tio sering menyampaikan pendapat tanpa didukung data, literasi, dan pengalaman yang akurat. Tio beruntung hidup di Indonesia, negara super demokrasi, di mana kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Saya tidak bisa membayangkan jika Tio dengan gaya seperti itu hidup di negara monarki absolut seperti Arab Saudi, atau di negara sosialis seperti Korea Utara, Cina, atau Rusia. Terkait komentar-komentar yang dilontarkan Tio, saya tidak dalam posisi mengamini ataupun menghakimi. Saya hanya ingin menyampaikan masukan secara fair. Maklum, saya juga pernah mengalami fase jiwa muda yang penuh pergolakan, pemberontakan sekaligus kebimbangan seperti Tio. Semoga Tio berkenan. Pastikan Tio berpendapat murni dari diri sendiri, bukan karena pesanan atau disetir pihak lain. Karena kalau hanya sebagai bidak,
Percayalah, sejarah tidak pernah menobatkan bidah sebagai pahlawan. Pertama, cobalah tiada di sudut netral. Jangan melibatkan emosional dalam menilai. Adanya unsur kebencian menyebabkan tidak mampu melihat kebaikan seseorang. Demikian pula, kalau terlalu suka menyebabkan tidak mampu melihat kekurangan seseorang. Dengan bersikap netral, Tio bisa membuat neraca kelebihan dan kekurangan Pak Prabowo secara fair. Kalau perlu, pakailah metode kuantitatif dalam menilai, bukan metode kualitatif. Kedua, pakailah data literasi jika berpikir yang benar dalam mengambil kesimpulan, agar apa yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanpa itu, orang pintar akan menyebut Tio asal bunyi, asbun, dan menjadi bahan tawaan. Dalam logika berpikir, selama ini dikenal metode deduktif, induktif dalam mengambil kesimpulan. Tidak bisa dengan satu faktor saja, lalu mengambil satu kesimpulan menyeluruh tentang kebijakan dan tentang diri Pak Prabowo. Kecuali satu hal itu sangat mutlak dan tidak termaafkan. Misalnya, Pak Prabowo korupsi atau melanggar konstitusi. Dalam hal ini, Tio perlu belajar lebih banyak. Ketiga, bedakan menyerang kebijakan presiden dengan menyerang pribadi Pak Prabowo. Kalau menyerang kebijakan presiden, Tio masih bisa berlindung di bawah azas kebebasan berpendapat, terlepas dari benar atau tidaknya. Namun kalau menyerang ranah pribadi, apalagi tidak didukung dokumen dan data yang akurat, bisa menjadi bumerang, dilaporkan ke aparat penegak hukum atas menyerang kehormatan, pencemar nama baik, atau penyebaran berita bohong. Kita ingat Pak SBY dan Pak Jokowi sudah pernah melakukan pelaporan seperti ini. Nah, kalau sudah masuk ranah ini, percayalah, Tio hanya akan berjuang sendirian, tidak banyak yang peduli, apalagi membantu. Keempat, sebagaimana diajarkan Allah, sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit, namun tetap dengan cara yang santun, menjunjung tinggi etika dan tata krama. Sebagaimana halnya Allah tetap menyuruh Nabi Musa alaihissalam berlemah lembut menghadapi Fir'aun yang zalimnya tidak keperluan. Begitulah sebaiknya Tio dalam menghadapi Pak Prabowo yang kita yakin dan percaya jauh lebih baik dibandingkan Fir'aun. Kelima, jangan terburu-buru mau menyamakan level dengan Pak Prabowo. Tio perlu mengukur badan dengan bayang-bayang. Inventarisasi dulu jumlah literasi yang sudah dibaca, baru bandingkan dengan Pak Prabowo yang sudah melahap puluhan ribu buku. Pelajari dulu nasab keturunan Tio, lalu bandingkan dengan Pak Prabowo yang dari kakek dan ayahnya kental dengan darah perjuangan. Pelajari dulu pengalaman kepemimpinan Tio, baru bandingkan dengan Pak Prabowo yang pernah memimpin pasukan elit, memimpin perang, memimpin bisnis hingga sukses, memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, memimpin organisasi pencaksilat, memimpin partai politik besar, dan memimpin negara. Itu jangan terjebak ilusi seperti cerita kata hendak menjadi lembu. Pernah kita pelajari waktu SD dulu. Janganlah dengan kail panjang sejengkal, dalamnya laut hendak diduga. Nah, dan di sini kesimpulannya, Bapak ini lebih pintar daripada si Tio. Kira-kira Tio nonton videonya Bapak ini nggak nih? Hah? Tak bantuin ya. Pasukan nasi bungkus IPS. Agenda demonya apaan, Bang? Lah, Abang ikut demo tapi kagak tahu agendanya. Abang di kampus mana, Bang? Apa? IPS. IPS apa, Bang? Abang. Apa, Bang? Indonesia Business School. Hah? IPS. Jurusan apa, Bang? Manajemen apa, Bang? Manajemen apa? Nanti benar juga ya apa katanya Bang Gema ya. Rata-rata mereka yang demo itu gak semuanya mahasiswa.